Perkenalkan, nama saya Riza Azumarida Azra. Saya founder Rumah Mokaf Indonesia, di mana Rumah Mokaf Indonesia adalah suatu wirausaha sosial yang menggerakkan dan memberdayakan petani singkong di Banjarnegara, Jawa Tengah. Kami melihat data bahwa Indonesia saat ini merupakan negara pengimpor terigu terbesar pertama sedunia, karena dari Sabang sampai Merauke tidak ada hamparan gandum ataupun terigu gitu, dan sehingga harus 100% impor. Tetapi ironisnya Indonesia saat ini merupakan negara penghasil singkong terbesar kedua. Ini merupakan potensi yang luar biasa, tetapi ironisnya singkong dijual dengan harga yang sangat murah. Singkong dijadikan makanan alternatif, makanan pinggiran, orang mengatakan makanan orang susah seperti itu. Padahal singkong bisa diolah menjadi mokaf yang memiliki gizi yang tinggi, serta petaninya rantai jualnya juga panjang, dijualnya mentah, dan bahkan banyak petani yang terlilit hutang karena ketika panen dijualnya dengan sangat murah dan produktivitasnya masih rendah. Sehingga dengan adanya permasalahan tersebut, akhirnya Rumah Mokaf mencoba datang untuk memberikan solusi, di mana akhirnya kami membuat inovasi berupa tepung mokaf atau modified cassava flour, di mana tepung mokaf ini merupakan tepung yang memiliki karakteristik hampir sama dengan terigu dan gluten free serta rendah indeks glikemik, sehingga lebih sehat dari tepung terigu. Dan masa simpannya bisa lebih panjang, petaninya bisa lebih sejahtera karena kita beli dengan harga yang lebih mahal. Ada demokratisasi ekonomi di situ. Kita berdayakan berbasis klaster, yaitu ada klaster petani singkong, klaster pengrajin mokaf, dan klaster anak-anak muda yang berkolaborasi agar bisa mengembangkan produk mokaf ini dan juga produk turunan dari mokaf tersebut, sehingga bisa menjadi solusi dari permasalahan harga singkong dan juga permasalahan ketahanan pangan yang tidak harus impor. Selain itu, dengan adanya tepung mokaf ini, yang pertama bisa meningkatkan nilai jual dari singkong itu sendiri menjadi lebih tinggi, atau istilah kami mengangkat martabat dari singkong dan kesejahteraan petani singkong. Dan juga yang terpenting adalah meningkatkan perekonomian di desa, karena kami membangun klaster pemberdayaan petani singkong ini berbasis desa. Kami memiliki brand namanya Mokaf Fine, dengan perusahaan sociopreneur bernama Rumah Mokaf ini juga memiliki produk turunan ya, seperti mie mokaf, terus pie mokaf, cookies mokaf, dan lain sebagainya, untuk melakukan edukasi terhadap masyarakat. Tepung mokaf juga gluten free, rendah indeks glikemik, kadar seratnya tinggi, dan baik dikonsumsi untuk orang yang bergaya hidup sehat. Konsep Rumah Mokaf Indonesia ini, kami memiliki konsep dan ekosistem Rumah Mokaf Indonesia ini, kami mencoba menguatkan ekosistem ini dari hulu ke hilir, di mana kami membagi Rumah Mokaf Indonesia ini menjadi 3 klaster. Yang pertama, klaster petani singkong yang sudah bertahun-tahun menanam singkong. Kita tingkatkan produktivitasnya, kita beli dengan harga singkong yang lebih mahal. Terus kemudian klaster yang kedua, ada klaster pengrajin mokaf, yaitu ibu-ibu yang tadinya menganggur di desa-desa, ibu-ibu rumah tangga. Kita berdayakan untuk mengolah dari singkong menjadi chip mokaf, sehingga ada perputaran ekonomi baru di situ. Klaster yang ketiga adalah anak-anak muda yang memiliki tugas untuk mendampingi petani singkong, pengrajin mokaf, dan juga melakukan inovasi produk seperti produk turunan, serta melakukan branding, packaging, pengemasan, pemasaran, sertifikasi. Kami juga melakukan B2B dan B2C gitu ya, untuk bisnis modelnya. Tetapi ketiga klaster ini selalu duduk bersama untuk menentukan HPP dan margin secara bersama-sama. Istilah yang kami gunakan adalah demokratisasi ekonomi, karena ada keterbukaan di situ, tidak ada yang sangat dirugikan dan tidak ada yang sangat diuntungkan, sehingga demokratisasi ekonomi di situ, terbuka di situ, dan saling sejahtera secara bersama-sama. Kita menggunakan konsep integrated farming, di mana kotoran ternaknya kita olah menjadi pupuk, terus kemudian kulitnya kita olah menjadi pakan ternak, dan pupuknya itu menjadikan pupuk organik, dan saat ini singkongnya setalahannya sudah tersertifikasi organik seperti itu. Terus kemudian pendapatan petani meningkat drastis dan bisa terukur, dan petani bisa menabung karena HPP dan marginnya sudah terhitung secara jelas, dan petaninya sudah paham dengan literasi finance dan manajemen usaha tani seperti itu. Terus kemudian pemasarannya juga meluas, yang tadinya lokal sekarang sudah merambah tidak hanya nasional tetapi juga internasional.